يمن نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat serta curahan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum Ramadan dengan judul konsep kesehatan dalam Islam. Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Sehat merupakan kondisi fisik di mana seluruh fungsi anggota badan berada dalam keadaan yang sehat. Diberinya sembuh setelah kita sakit merupakan suatu anugerah terbaik dari Allah yang Allah berikan kepada manusia. Kesehatan merupakan anugerah yang paling berharga. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, hendaklah kita selalu bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan dan menjauhi dari bersikap kufur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya membuat orang lalai. Apa itu? Kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit dan saya bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada ketika saya sakit dan menunggunya dengan sabar?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau menyenanginya." Lalu, bagaimana konsep kesehatan dalam ajaran Islam? Anjuran menjaga kesehatan dalam ajaran Islam sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Dan menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada kita meminum obat ketika sakit. Lalu, bagaimana nilai sehat dalam ajaran Islam? Yang pertama, kesehatan jasmani. Bagaimana cara kita dalam menjaga kesehatan jasmani? Nah, salah satu cara kita dalam menjaga kesehatan jasmani adalah dengan menjaga pola makan dan minum. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Kemudian setelah kita menjaga pola makan dan minum, kita juga harus menjaga ketika kita tidur, ketika kita sedang melakukan aktivitas atau bergerak. Karena pasti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya beraktivitas. Kemudian juga menjaga dari keinginan-keinginan nafsu. Kemudian juga menjaga anggota tubuh. Nah, setelah itu, setelah menjaga kesehatan jasmani, kita juga harus yang kedua, menjaga kesehatan jiwa. Mengapa kita harus menjaga kesehatan jiwa dan mengapa kesehatan jiwa merupakan salah satu bentuk upaya kita dalam menjaga kesehatan? Karena sehat bukan hanya melulu tentang fisik, tetapi juga mental. Bukan hanya lahirnya saja, tetapi juga batin. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-15.
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Cara kita adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita, niat kita kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara beristirahat dan juga beraktivitas. Islam juga telah memberikan hak badan kita sesuai dengan fungsi dan juga daya tahannya, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa badanmu mempunyai hak di samping hak-haknya dalam menunaikan hak kita dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal beribadah, seperti beristirahat yang cukup dan tidur yang cukup. Kemudian juga yang keempat adalah olahraga sebagai upaya kita dalam menjaga kesehatan. Yang kelima adalah menjaga kebersihan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, bersih dan menyukai kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Nah, mengenai kesehatan, puasa memiliki banyak manfaat dan keutamaan, seperti dapat menurunkan berat badan, dapat menjaga daya tahan tubuh, dapat menjaga kesehatan jantung, dapat mencegah stroke, dan masih banyak lagi manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh kita. Baik, cukup sekian materi Kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik dari segi perbuatan, perkataan maupun sikap, saya mohon maaf, dan semoga yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat khususnya untuk diri saya pribadi sebelum kepada orang lain, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.